Bosku, kamu salah orang. Aku tidak menipu perasaan kalian bertiga. Bukan aku. Bukan aku. Percayalah padaku. Wajah seperti inilah yang menipu uang kami untuk menghidupi pacar. Pura-pura hamil, pura-pura aborsi. Membuat kami bertiga berkelahi. Lihat kami bertiga memperebutkanmu, pasti senang ya? Aku Yo Hiran. Aku adik kembar Yo Yun-sin. Aku benar-benar bukan dia. Memangthakin anak dalam kandungan. Menapa kami marisa bersala. Menapa kami untuk memberi kompensasi. Ternyata ayah anak itu seorang gigolo. Kamu pikir dirimu pintar ya? Jo Yun, XIN. Berbuat salah harus dihukum. Ini hutangmu pada kami. Lebih kokok jadi anjing daripada manusia, nikmatilah. Mungkin suatu hari kami sedang baik hati, akan melepaskanmu. Aku bukan Yo Yun-sin. Ibu, tolong aku. Kakak ternyata tidak tega. Anak baik, kamu kembali. Ibu sangat khawatir. Ibu memang cerdik, menyuruhku pura-pura mati untuk kabur, lalu menyuruh adikku menggantikanku dengan alasan berkabung. Kalau tidak, aku tidak tahu akan jadi seperti apa di tangan ketiga pria itu. Yo Yiran ini, dia adikmu. Menggantikanmu menerima hukuman, ini rezekinya. Dari kecil dia dekat dengan ayahnya, aku sudah tidak suka padanya. Mulai sekarang, hiduplah dengan nama Yo Yiran. Biarkan dia menggantikanmu menahan amarah ketiga pria itu. Ibu, aku juga anakmu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa begitu pilih kasih pada kakak? Kamu diam-diam kembali. Menderita itu rezekimu. Sekarang pergi dari sini, kembali. Ibu, coba tebak. Apa mereka sudah tahu aku kabur? Kereza. Mereka pasti sedang dalam perjalanan menangkapku. Yo Yun-sin, kamu tidak bisa kabur. Coba tebak. Kalau mereka tahu aku penggantimu, apa yang akan mereka lakukan padamu? Dasar Jalang, berani menipuku. Jangan pukul lagi. Cepat tarik dia ke dalam, jangan biarkan kabur lagi.
Aku mohon, jangan. Kenapa? Aku tidak rela. Tidak rela. Yun Xian, kenapa kau pergi di USIA muda? Kenapa kau meninggal tiba-tiba? Membuat ibu yang sudah beruban mengantar anaknya yang masih muda. Apa? Aku ternyata terlahir kembali. Terlahir kembali pada hari. Kakak perempuanku meninggal 3 hari yang lalu. Kamu mau membuat ibu tidak bisa hidup lagi. Yiran, kamu diam saja ngapain? Cepatlah berlutut untuk kakakmu. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu oleh ibu kandung yang pilih kasih untuk pulang. Membuatku menjadi kambing hitam. Wanita jahat ini, dosa yang dia perbuat. Harus dia yang menanggungnya. Yo Yun Sin, di kehidupan ini, aku pasti akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi anjing. Kakak, semoga perjalananmu tenang. Ibu, tenang saja. Pemakaman kakak pasti akan katur dengan baik. Pemakaman. Kamu mau apa? Halo, pemakaman api? Ya benar, kakakku sudah meninggal. Tolong aturkan mobil jenazah terbaik untuk membawa kakakku dikremasi. Kamu ngapain? Siapa yang menyuruhmu mengkremasi? Apa hakmu untuk mengkremasi kakakmu? Ibu, kakak sudah meninggal, tentu harus dikremasi. Dan sekarang tidak boleh dikubur. Jangan-jangan kamu mau mengubur kakak diam-diam? Ini tidak boleh, keluarga ini. Jangan-jangan kamu mau melanggar hukum? Harus dikremasi. Mana surat kematian almarhum? Tunjukkan padaku. Dokter, anak saya baru saja meninggal. Surat kematian belum selesai. Tapi kami pasti akan mengikuti aturan, pasti. Awasi baik-baik, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan celah. Baik, kepala. Untungnya aku sudah diam-diam menyuruh orang untuk menyelesaikan surat kematian. Sepertinya kedepannya harus lebih berhati-hati. Ibu, tenang saja. Aku akan menggunakan semua tabungan. Untuk mengatur kakak dengan baik, begitu kakak keluar, langsung akan dikremasi. Diam, aku lebih baik mengkremasimu daripada mengkremasi kakakmu. Kakak, bisa mengerti perasaanmu sekarang tidak enak, tapi jangan melampiaskan pada anak bungsumu. Benar juga, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Kamu sebaiknya urus dengan baik pemakaman anak sulungmu. Buatlah dengan layak. Biarkan dia pergi dengan tenang. Ibu, aku tahu sejak kecil kamu selalu menyayangi kakak. Tapi kamu juga tidak bisa memegang mayat kakak seumur hidupmu. Benar kata siapa? Kakak. Lihatlah anak bungsumu berbicara sangat masuk akal. Nona, cepat telepon. Kami di sini akan menenangkan ibumu. Kakak tidak boleh seperti ini. Orang sudah tiada, tidak bisa hidup lagi. Urusan keluarga kami tidak perlu kalian ikut campur. Di mana Zhou Yunshin yang ketika ITU? Di sini. Yo Yun Sin, aku ingin melihat. Ketika kau didorong ke dalam tungku kremasi, masih bisakah kau terus berpura-pura jadi orang ketiga? Yiran, lihatlah, kakakmu baru saja meninggal. Hal sebesar ini, kita tidak bisa melakukannya dengan terburu-buru. Aku pikir, apakah kita sebaiknya membawa kakakmu pulang dulu? Mengadakan pemakaman, lalu baru kita kremasi, setuju? Mengadakan pemakaman? Ingin menyelundupkan Yo Yun Sin pergi diam-diam, ya? Ibu, baiklah, kami akan mengadakan pemakaman dulu. Baik, baik, baik. Bagus juga, mengakhiri permainan dengan mudah seperti itu. Terlalu murah untuk kalian. Kalau begitu, aku akan menemani kalian bermain lagi. Masih ingin kabur diam-diam saat pemakaman? Jangan mimpi.
Yiran, bagaimana bisa kau begitu kejam? Ini kan kakak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kau ingin membakarnya? Ibu, kakak sudah jadi orang ketiga. Kalau tidak dibakar, disimpan di rumah juga tidak pantas, kan? Omong apa yang tidak masuk akal? Kakak kandung? Di kehidupan sebelumnya, kakak kandung yang berhati hitam ini. Dan ibu kandung seperti kamu, telah mendorongku ke neraka yang tidak bisa diselamatkan. Ibu, jangan terlalu sedih. Kalian siapa? Kenapa bisa datang ke rumahku? Sudah menipu kami begitu banyak uang, tapi penampilanmu masih melerai. Apa yang kau katakan? Yongsen, cepat minta maaf kepada dua bos dan Huo sang aktor. Kembalikan uang yang kau tipu dari mereka. Mereka pasti akan memaafkanmu. Ibu, kau salah. Aku bukan. Yo Yun-sin, bersiaplah untuk masuk neraka. Kau suka main dengan pria, kan? Malam ini kau akan minum sesuatu. Biar kau puas bermain. Cantik. Lepaskan. Jangan. Kau sekarang. Hanya pantas hidup seperti anjing, makan. Kalian salah orang. Aku benar-benar bukan Yo Yun-sin. Aku benar. Masih berani membantah? Orang sepertimu hanya pantas hidup di selokan. Biarkan aku mati. Mari, itu terlalu mudah untukmu. Lihat apa lihat, kakak bahkan mati pun lebih hebat darimu. Kalau kau berani macam-macam lagi, percaya tidak aku bisa membunuhmu? Yo Yun-sin Jaoya. Segala yang kalian lakukan padaku akan kubalas 10.000 kali lipat. Tidak bisa, aku harus segera menyingkirkan Yoiranya. Manis ini mengantar Yunsin pergi, kalau tidak, akan bahaya kalau tiga pria itu datang mencarinya. Bantu ibu ambil barang itu, turunkan untuk ibu. Yun X Ian. Keponakanku yang malang. Kenapa kalian datang? Kau mati dengan sangat menyedihkan. Siapa yang menyuruh kalian datang? Banyak sekali orang. Nanti, bagaimana aku bisa mengantar Yunsin pergi? Di kehidupan sebelumnya, kau hanya berpura-pura. Lalu menguburkan Yo Yun-sin. Sebenarnya menyelundupkan Yo Yun-sin diam-diam. Lalu menjadikanku kambing hitam. Di kehidupan ini, aku akan membuat segalanya jadi besar. Tidak akan membiarkan rencana licik kalian berhasil. Kau terlalu keras kepala, anak tidak punya ayah. Yunsin sudah meninggal, masa kita tidak datang? Cepat, bantu angkat Yunsin masuk. Jangan sentuh dia, jangan sentuh dia. Tunggu, kok mayat ini masih ada suhu tubuhnya? Jangan-jangan belum mati? Kalau sampai mereka tahu Yunsin masih hidup, akan bahaya. Jangan bergerak. Kamu minggir, anak ini masih hangat, mungkin masih bisa diselamatkan. Tidak mungkin, dokter sudah mengeluarkan surat kematian. Yunsin, dia baru saja meninggal.
mayat masih hangat itu normal. Mana mungkin belum mati? Tapi dia, Cepat, bantu aku angkat dia ke atas. Ayo. katanya tubuh Yunsin selalu sehat. Kenapa tiba-tiba meninggal mendadak, ya? Padahal anak ini baru 20 tahun. Iya, keluarga kita juga tidak ada riwayat penyakit akut. Anak yang baik, nasibnya sungguh malang. Permisi, apakah Anda petugas pemakaman? Silakan masuk. Yo Yun-sin, aku ingin tahu. Sampai kapan kau bisa pura-pura mati? Ini wajah mayat ini kenapa masih segar? Jangan-jangan almarhum belum mati? Belum mati? Omong kosong apa? Kamu dari mana? Pergi. Aku tidak butuh kamu. Apa yang terjadi? Ibu, jangan ribut. Aku melakukan ini juga demi kakak. Dia sudah pergi. Kenapa kamu tidak bisa memberikan kehormatan rakyat? Untuknya, Kamu mengajak banyak orang datang, masih bicara soal kehormatan kakakmu? aku hanya ingin dia pergi dengan cantik. Ibu, aku tahu, kamu tidak tega mengeluarkan uang untuk kakak. Tidak apa-apa, uang ini bisa aku tanggung sendiri. Ibu, jangan membuat keributan lagi. Siapa yang membuat keributan? Kalian semua pergi. Pergi dari sini. Paman, Bibi, tolong bantu nasihati ibu. Bu, ini salahmu. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Kamu tidak boleh menyusahkan anak. APA? Aku? Benar juga, menghalangi jalan reinkarnasi anak. Dia di bawah tanah juga akan memakimu. Betul kata mereka. Kalian ngomong apa sih? Kamu harus biarkan anak pergi dengan cantik. Maaf, kurasa kamu sudah tahu. Dia pura-pura mati. Pura-pura mati? Kakakku menjadi simpanan orang, hamil dan melahirkan anak. Dia ingin membunuh anak pasangan sah, sekarang malah memaksa ibuku. Setuju memberikan masuk ya? Di dunia ini ada orang yang begitu jahat. Tenang, pekerjaan ini aku terima. Harus membuat si pelacur tak berperasaan itu hidup kembali. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Kalau kamu tidak setuju Yunsin Dirias juga tidak apa. Langsung bawa ke krematorium saja, dikremasi. Ya, kamu yang kremasi. Kremasi? Langsung dikremasi saja. Kremasi ya kremasi. Selanjutnya, silakan mulai pertunjukan kematianmu. Yo Yun-sin. Apa sih? APA? Aku pertama kali melihat mayat dengan wajah semerah ini. Jangan pura-pura mati? Tapi, apa gunanya pura-pura mati? Benar juga. Apa gunanya pura-pura mati? Kamu ngapain? Jangan sentuh anakku. Kami biasanya melakukan ini. Tujuannya agar wajah mayat terlihat segar dan alami. Sehingga keluarga bisa merasa lebih nyaman. Kamu juga tidak ingin melihat wajah anakmu pucat seperti mayat, kan? Kamu. Nak, pelan-pelan. Kamu terlalu kasar, tidak sopan terhadap yang meninggal. Benar kata mereka, ini untuk anak. Apa maksudmu, Bu? Dia sudah meninggal. Tidak akan merasakan sakit, tenang saja. Dan ini setidaknya butuh 1 jam. Aku ingin lihat. Berapa lama lagi kamu bisa menahan? Minum air, kamu terlalu lelah. Enggak, aku enggak lelah. Baju kematian Yunsin sudah sampai. Tolong tiada tangani. Baju kematian? Baju kematian apa? Aku beli baju kematian untuk kakakku, nggak mungkin biarkan dia pergi dengan tidak sopan. Tapi kakakku, tubuhnya terlihat segar tapi kaku. Aku nggak tahu gimana cara pakai baju ini. Beri aku bisa sendiri. Mayatnya sudah kaku, kamu bisa sendiri? Kamu ngapain? Perry aku. Iya dong, keluarga kita semua di sini. Siapa yang nggak bisa bantu? Ayo bantu, bantu, bantu.
Yoiran, tubuh kakakmu terlalu kaku. Cari gunting, potong bajunya, cepat. Pergi kau. Jangan ada yang sentuh anakku. Ini gimana? Waktu hidup kamu bersih. Mati malah dipermalukan. Yo Yun Shin, waktu kamu hidup. Kan selalu sopan, paling benci ada yang sentuh. Aku ingin lihat, kamu masih bisa pura-pura nggak? Bangun, bangun, bangun. Aku ganti baju anakmu, cepat bangun. Anak baik, kamu harus nurut. Tubuh ini nggak dibawa lahir, nggak dibawa mati. Jangan marah sama pamanmu, nak. Ibu, APA? Ayo, semua bantu. Ngapain? ibu, jangan nakal, biarkan paman ganti baju kakak. Dulu, aku nggak lihat kamu baik ke kakak. Kalau benar baik, kenapa kerja di luar kota? Ibu, ngomong apa sih? Aku dan Yun Shin saudara kandung. Masalah kecil nggak akan diingat. Lagi pula, dia sudah tiada. Aku harus urus dengan baik. Baik, karena kakakmu sudah meninggal. Urusannya. Serahkan padamu. Asal bisa lewati malam ini, kirim Yun Shin pergi. Bisa pakai gadis kecil ini jadi kambing hitam. Baik. Tenang saja. Di kehidupan sebelumnya, 3 pria itu datang keesokan hari setelah Yo Yun Shin meninggal, menghampiri. Asalkan hari ini aku bisa menjaga Yo Yun Shin. Besok, neraka yang lebih menakutkan sudah menunggunya. Apakah bedanya orang muda mati dengan orang tua? Lihat, tubuhnya masih sangat elastis. Iya, tubuhnya masih hangat. Kok seperti orang hidup? Ngawur, mana mungkin mayat punya suhu? Pasti itu suhu dari tangan kalian. Kalian, bantu aku angkat Yun Shin ke kamarku. Malam ini aku sendiri saja. Aku akan berjaga untuk Yun Shin. Ini tidak boleh. Semua keluarga kita ada di sini. Siapa yang tidak bisa bantu? Iya, bantu dong. Kalau begitu, paman-paman istirahat di sini dulu. Aku pesan makanan, kalian bisa makan sambil istirahat. Iren memang anak yang baik. Lihatlah Iren. Kalian, Benar-benar anak yang baik. Dengan banyaknya orang di rumah, dia ingin melakukan trik sulap. Itu tidak mungkin. Ayo bantu angkat ke dalam rumah. Aku ingin lihat trik apa lagi yang kalian punya. Yungzen. Ibu datang. Yun Shin, ibu. Ibu datang. Nak, sayangku, ibu sangat sedih. Sayangku. Bu, tadi kenapa tidak menghajar mereka? Mereka menyentuhku diam-diam saat mengganti bajuku. Ibu tahu, tenang, besok pagi ibu akan. Pasti carikan cara untuk mengeluarkanmu. Biarkan adikmu yang menderita. Nak, pasti lapar ya? Lihat ibu bawa apa. Bakpao. Yang sayur tidak mau. Yang daging? NAK. Ini semua salah adikmu yang tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan menderita seperti ini. Tunggu, setelah urusanmu selesai. Ibu pasti akan menghajarnya. Membalas dendammu, melampiaskan amarahmu. Bu, menurut ibu, adik tahu rencana kita tidak? Dia sengaja menargetkanku? Tidak mungkin, adikmu sangat bodoh. Dia selalu berpikir, dialah yang membunuh ayahmu, selama ini aku. Selalu menekan dan menghajarnya, dia tidak pernah curiga. Dia malah dengan patuh menghasilkan uang untuk kita, kan? Aku beritahu ya, dia selalu merasa. Dialah yang membunuh ayahmu, padahal tidak tahu. Yang benar-benar membunuh ayahmu bukanlah dia. Semua karena hari itu. Dia tiba-tiba melihat aku dan Paman Wang. Kamu melindungi ibu, lalu mendorong ayahmu dari lantai atas, kan? Benar kan? Tentu saja. Sejak kecil, Paman Wang dan ibu yang paling baik padaku. Ayah itu hanya tahu memihak Zhou Yiran. Ibu tenang, aku selalu di pihakmu.
Aku kasih tahu ya. Just siap bulan. Hanya menyisakan 500 yuan, sisanya. Bukankah dia transfer untuk kita berdua? Jadi aku rasa, dia tidak akan curiga pada kita, kan? Iya juga ya. Kalau bukan karena gaji Yoyiran. Mana ada uang sebanyak ini untuk beli barang mewah? Untuk menggoda pria. Sayang, hari ini kamu pasti lelah sekali. Ibu sangat sedih. Sekarang kamu tidur lebih awal ya. Besok pagi, ibu akan menyelamatkanmu, oke? Ayo, ibu temani kamu. Ayo sayang, tidur lebih awal. Ibu peluk, ibu peluk. Tidur ya, tidur. Yang benar-benar membunuh ayahmu bukanlah dia. Semua karena hari itu. Dia tiba-tiba melihat aku dan Paman Wang. Kamu melindungi ibu, lalu mendorong ayahmu dari lantai atas, kan? Benar kan? Tentu saja. Ternyata, ayah tidak mati karena aku. Yo Yun Sin yang membunuh ayah. Selama ini, kalian selalu menyalahkanku, bilang aku yang membunuh ayah. Kalian menindasku, mengabaikanku. Ternyata kebenarannya seperti ini. Yuren. Ini semua salah ayah, ayah tidak mampu. Tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, ibu menyayangimu. Dia marah padamu bukan salahmu, ayah yang mencelakaimu. Bukan begitu. Ibu jelas memihak kakak. Di mataku, ayah adalah orang yang paling baik dan perhatian padaku. Kamu selamanya di hatiku. Adalah pahlawan terhebat. Anak baik. Ayah pasti berusaha memberikan kehidupan terbaik untuk Yiran. Ayah selalu paling menyayangi Yiran. Ayah begitu baik pada kalian, tapi kalian satu mengkhianatinya dengan berselingkuh. Satu lagi membantu ibu menyembunyikan dan secara tidak langsung membunuhnya. Bagus. Sungguh luar biasa. Besok, ingin mengusir orang. Benar-benar hayalan. Besok, hari yang sangat baik. Halo. Ibu. Bukankah kamu bilang, jika ada anggota keluarga meninggal, jenazah harus dimainkan selama 3 hari? Kenapa baru hari kedua sudah mulai membereskan? Kemarin kamu. Bukan tidak setuju dan masih? Kakakmu masih muda, tidak boleh terlalu lama di rumah. Ini tidak baik untuk kita semua. Kalau begitu aku akan hubungi rumah masih. Tidak. Aku sudah menghubungi mereka, mereka akan segera datang. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Halo, kalian sudah sampai? Baik, aku akan menjemput kalian. Zhao ya, siapa yang menyuruh kalian datang? Halo. Ya Paman, maaf merepotkanmu. Ya, baik. Besok harus datang lebih awal. Pemakaman Yunsin adalah hal besar. Bagaimana mungkin kamu tidak memberitahu kami? Iya, kenapa kamu menyembunyikannya dari kami? Kamu belakangan ini bertindak aneh-aneh. Sudahlah, kita semua keluarga, tidak perlu mempermasalahkan ini. Di depan begitu banyak orang, aku sama sekali tidak bisa mengantar Yunsin pergi. Ibu. Aku tahu kamu tidak ingin kakak dikremasi, aku juga tidak tega. Mengirim kakak ke tungku kremasi yang lebih dari 1200 derajat. Benar? Aku ingat, di kampung halaman kita bisa diam-diam menguburkan. Kuber. Lebih baik kita kuburkan kakak. Benar? Kuber.
Yunsin, semoga tenang di perjalanan, Yunsin. Semoga tenang di perjalanan, Yunsin. Yunsin, kamu harus bertahan. Ibu akan segera menggali kamu. Setelah dikubur, tidak semudah itu untuk menggali lagi. Yun Xian. Ibu. Hal seperti ini memang harus dikubur diam-diam. Kita percepat prosesnya. Yun Xian. Palangkan. Yun Xian. Bu, suruh mereka cepat. Mereka mengejar kita. Oh. Cepat timbun tanahnya. Jangan sampai mereka tahu apa yang kita lakukan. Cepat ratakan tanahnya. Pelan-pelan. Jangan terlalu dipadatkan. Semakin padat tanahnya, semakin sulit bernapas. Yo Yun-sin semakin tidak bisa bernapas. Jangan sentuh anakku. Palangkan. Yo Yun-sin, akhirnya kutemukan kau. Bagaimana mereka bisa menemukan kita secepat ini? Sudah menipu kami begitu banyak uang, tapi penampilanmu masih saja melerai. Siapa yang mengambil uang kalian? Siapapun itu, semoga ususnya busuk, hidupnya sengsara, dan makin mengenaskan. Yun Xian. Bagaimana kau bisa mengutuk dirimu sendiri seperti itu? Sekarang, cepat minta maaf kepada dua direktur dan aktor Huo. Kembalikan uang yang kau tipu dari mereka, mereka akan memaafkanmu. Bu, apa yang kau bicarakan? Yo Yun-sin ada di sini. Kalian tidak perlu berakting di depanku. Ayo, tangkap Yo Yun-sin untukku. Bawa pergi. Direktur grup Li yang terhormat ternyata tidak punya otak. Wanitanya sendiri saja tidak bisa mengenali, masih mau menangkap orang. Mata ini. Wajah ini, jelas-jelas Yo Yun-sin. Kenapa? Cekat? Salah. Dia bukan Jo Yun Xian. Dia adik kembar Jo Yun Xian. Namanya Yoiran. Kemarin Yo Yun-sin meninggal mendadak. Dia baru saja pulang dari jauh. Yo Yun-sin sudah meninggal. Dia meninggal mendadak kemarin. Jenazahnya masih terkubur di bawah tanah. Apa yang kau katakan? Meninggal. Berani-beraninya dia mempermainkan perasaanku. Meninggal juga pantas. Meninggal lebih baik, kalau tidak, aku juga akan membunuhnya. Langit Mimangadil. Meskipun Yo Yun-sin sudah meninggal. Tapi, utangnya padaku, tipuannya, semua harus dibayar. Semua ini harus kamu tanggung. Karena kamu memiliki wajah yang sama persis dengannya. Maka gantikan dia untuk menebus dosa. Bawa dia pergi. Bagus. Selama Yiran dibawa pergi, Yunsin akan aman. Tiga bos ini terlalu semena-mena. Aku tidak melakukan kesalahan apapun pada kalian. Mengapa aku harus menanggung hukuman untuknya? Hanya karena kamu memiliki wajah yang sama persis dengannya. Jika menghina wajah yang sama ini bisa membuat kalian puas, lalu mengapa kalian tidak pergi menggali kuburannya? Menggali kuburan. Ya. Meskipun aku mirip dengannya, tapi aku bukan dia. Bahkan jika kalian mencincangku, Yo Yun-sin tetap tidak akan mendapat balasan. Apakah kalian rela seperti ini? Maksudmu adalah, Di zaman dahulu, bahkan jika musuh sudah mati, ada 5 cara untuk menyelesaikannya, misalnya dipamerkan, dijemur, dan sebagainya. Kakak baru saja meninggal, mayatnya masih hangat. Lebih baik kalian manfaatkan sekarang untuk menghinanya sepuasnya. Yo Yiran, kamu ini benar-benar lucu. Dia adalah kakak kandungmu, bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Apa yang kulakukan padanya? Dosa yang dia perbuat, harus dia sendiri yang menanggungnya. Mengapa aku harus menggantikannya? Alasan Yo Yun-sin menjadi, seperti sekarang ini, semua adalah ajaranmu. Dia melakukan begitu banyak hal kejam. Kamu juga seharusnya membantu menanggung sebagian. Bukan aku yang melakukannya, mengapa aku yang harus pergi? Lalu mengapa harus aku yang melakukannya? Sejak kecil, semua makanan enak, mainan dan minuman lezat, semuanya kamu prioritaskan untuk kakak. Lalu aku berusaha keras untuk menyenangkanmu. Belajar mati-matian. Tapi hasilnya apa? Dia melakukan kesalahan apapun, tapi selalu aku yang harus menanggungnya. Mengapa? Aku juga anakmu. Mengapa aku harus menanggung hukuman untuknya? Karena aku yang melahirkanmu. Aku memang menyukai Yo Yun-sin. Aku memang tidak menyukaimu, mau bagaimana lagi? Benar.
Aku memang tidak bisa memaksamu untuk menyukaiku. Tapi mengapa aku harus? Kenapa aku harus menanggung kesalahan untuknya? 3 direktur. Kenapa kalian belum bertindak? Apa kalian sangat mencintainya? Kalian benar-benar lucu sekali. Benar-benar 3 orang yang lucu. Jangan pikir karena wajahmu mirip dengannya. Kamu bisa seenaknya di depanku. Apa karena aku memiliki wajah yang sama dengannya? Kamu tidak bisa melupakannya? Haha. Guchen, kamu lucu sekali. Kalau ingin membunuhku, bisa kapan saja, tapi bukan sekarang. Kakakku baru saja dimakamkan, ini saat yang tepat untuk menghinanya. Setelah hari ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Kenapa kalian bisa seperti ini? Sudah dijelaskan, ini adik Yoyunsin. Aku beritahu kalian, kami semua orang sini. Naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Aku peringatkan, kalau terus begini kami akan berteriak minta tolong. Benar, yang lebih tua harus dihormati. Yoyunsin sudah meninggal. Kenapa kalian bersikeras begitu? Tolong, cepat keluarkan aku belum meninggal. Cepat, aku tidak bisa bernapas. Ibu, cepat minta orang tolong aku. Mayat hidup. Mayat hidup. Apa yang terjadi? Gali kuburan. Wah, apa yang terjadi ini? Wah, mayat hidup. Ternyata tidak boleh dikubur. Ya ampun, cepat bawa ke krematorium, bakar saja. Yunexayan. Bagaimana, ibu? Kau tidak bisa bernapas. Jangan menakut-nakuti ibu. Kakak, kau belum meninggal. Semuanya, lihat, kakakku masih hidup. Lebih baik dia hidup. Jo Yun Xayan. Tidak mau menjelaskan sendiri? Yunexayan, siapa mereka? Kau hidup? Atau tidak pernah meninggal? Katakan. Kenapa tidak bicara? Dulu saat kau menipu kami, hamil dan menikah. Bukan dengan wajah seperti ini. Yoyunsin, kau harus menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Gunakan uang kami untuk memelihara kekasih, pura-pura hamil. Lalu menipu kekasih kami, membuat kami bertiga bertengkar. Melihat kami bertiga berkelahi untukmu, apakah kau senang? Memanfaatkan anak dalam kandungan untuk menipu kita merasa bersalah dan meminta kompensasi. Ternyata ayah anak itu adalah seorang kekasih. Jo Yun Xayan. Apa kamu merasa dirimu sangat pintar? Memelihara kekasih. Hamil dengan kekasih, ini bahkan menginjak 3 perahu sekaligus, tidak. Anak dalam kandungannya, bukan milik Marika Vertica. Mungkin orang keempat atau kelima, tidak mungkin. Yunsin kita bilang, dia belum pernah pacaran sama sekali. Sekali pacaran langsung 3 orang. Bahkan sampai hamil. Bukan, kalian salah paham. Bukan seperti yang kalian pikirkan, aku hanya terlalu mencintai setiap orang dari kalian. Aku tidak tega meninggalkan setiap orang dari kalian. Yoyunsin, kamu bilang mencintai kami kan? Kalau begitu ikutlah dengan kami. Aku tidak mau, aku mohon, aku benar-benar tahu salah. Aku mohon, aku tidak mau, kalian mau apa? Aku beritahu kalian, ini adalah penculikan wanita. Kalian melanggar hukum, aku akan laporkan polisi. Lihat, ini adalah reaksi asli seorang ibu. Tapi di kehidupan sebelumnya, ketika ketiga pria ini memindahkan amarah mereka padaku, kamu justru langsung mendorongku keluar. Mungkin ada anak yang memang tidak bisa mendapatkan cinta ibu sejak lahir. Yunexayan. Pantas. Sebenarnya apa yang terjadi? Orang yang baik-baik ini. Sebentar mati, sebentar hidup lagi. Sekarang malah dibawa pergi oleh mereka bertiga. Kamu masih belum mengerti? Yun Xayan kira mempermainkan perasaan mereka bertiga, bahkan menipu uang dan tubuh. Apa mempermainkan? Bukan seperti yang kalian katakan. Yunexayan. Yunsin hanya teman biasa dengan mereka. Mereka hanya tertarik dengan kecantikan Yunsin. Sengaja menjebaknya, bukan seperti yang kalian katakan. Bukan juga mereka. Yoyiran, kamu tidak lihat kakakmu. Sudah diculik? Kenapa kamu belum laporkan polisi? Yoyiran, jangan pikir aku tidak tahu. Tadi, kamu menghasut ketiga pria itu untuk menggali kuburan kakakmu. Aku beritahu kamu, aku akan menyelamatkan kakakmu dulu. Lalu aku akan bereskan urusan denganmu. Mengerti. Bahkan jika melaporkan polisi, lalu apa? Orang yang menipu pernikahan dan uang. Tapi bagaimana dengan Yoyunsin?
Bagaimana mungkin dia mengungkapkan kebenaran? Apa yang kamu katakan? Putriku tidak dianggap diculik. Putrimu sudah dewasa, dia punya hidupnya sendiri. Bagaimana bisa kamu melaporkan polisi palsu hanya untuk mengendalikannya? Tidak, aku tidak. Putriku benar-benar diculik, Pak Polisi. Kami baru saja menelepon putrimu. Setelah ditanya berulang kali, dia sangat yakin mereka adalah teman. Dia pergi dengan sukarela, justru kamu sering membatasi hidupnya. Dia bilang pada kami untuk tidak ikut campur. Bukan begitu, Pak Polisi? Aku melihat sendiri putriku dibawa paksa oleh 3 orang itu. Benar, aku bilang pada kalian. Jika aku tidak menemukan putriku, aku tidak akan hidup lagi. Jangan seperti ini, cepat bangun. Putri, di mana kamu? Bagaimana ini? Jangan seperti ini, bangun dulu, ya? Bagaimana ini? Semua hubungan yang bisa dicari sudah dicoba, tapi tetap tidak ada orang. Di kehidupan sebelumnya, aku disiksa selama 7 tahun penuh. Ini baru beberapa hari, masih awal. Sama-sama anak perempuan, aku diculik. Kamu dan kakak diam-diam merayakan, kakak diculik. Kamu mau mati-matian, memang benar. Begitu hati sudah condong, tidak mungkin bisa dikembalikan. Kamu masih duduk saja? Cepat cari orang. Jika tidak menemukan kakakmu, jangan pulang. Aku peringatkan kamu. Halo, cari aku untuk apa? Ibu, tolong aku, mereka ingin membunuhku. Kalian siapa? Ini melanggar hukum, kejahatan. Di mana kalian? Aku bilang pada kalian, asal kalian lepaskan putriku. Aku akan lakukan apapun, aku setuju dengan semua syarat. Aku pasti akan membuat kalian puas. Aku bisa bawa si jalang kecil ini. Tukar dengan Yunsin, ayo pergi. Ibu, ini kesempatan terakhirku untukmu. Pergi. Ibu, tolong ibuku. Yunsin, putriku, kamu menderita. Ibu, tolong aku, apa kesalahanku? Aku hanya pacaran dengan mereka. Apa salahku? Mereka punya uang. Memberiku sedikit uang, kenapa? Hanya karena aku punya uang, pantas aku ditipu uang dan dipermainkan? Sepertinya, dia masih belum menyadari kesalahannya. Kalian ngapain? Yun Xin. Lepaskan aku. Yun Xin. Yunsin, lepaskan aku mohon pada kalian. Aku bersujud pada kalian, semua ini salah Yunsin. Yunsin adalah putriku, sejak kecil dia takut sakit. Kalau kalian memperlakukannya seperti ini, dia akan bunuh diri. Aku bersujud pada kalian. Aku mohon, lepaskan dia. Pergi bawa orang itu kembali. Sayap. Yun Xin. Wah, masih hidup? Mau kita lanjutkan? Tolong lepaskan aku. Aku tahu salahku. Aku seharusnya tidak setia dalam hubungan. Begini, kita menikah sekarang, kita langsung menikah, oke? Pergi. Kamu pantas? Yunsin, aku tahu. Aku tahu kalian jijik dengan kekotoranku, tapi aku masih punya adik. Ambil adikku saja, oke? Benar, Yunsin benar. Ini putri bungsuku, sejak kecil dia belum pernah pacaran. Dia pintar dan penurut, dia murni dan bersih. Dia 100 kali lebih penurut daripada Yonghin. Bawa dia pergi. Ibu, bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Sejak kecil,
Semua kesalahannya selalu kusalahkan padaku. Kenapa? Ini putri bungsuku, Yiran. Dia pintar, penurut, dan pandai mengerjakan pekerjaan rumah. 100 kali lebih penurut daripada Yonkin. Bawa dia pulang, anggap saja seperti anjing peliharaan. Ganti dengan putriku, cepat pergi. Meski tahu hasilnya, aku masih menghina diriku sendiri. Kedengarannya, ini memang tawaran yang bagus. Benar, sangat menguntungkan. Cepat ganti. Cepat pergi. Zhou Yiran. Kau akan hidup dalam bayanganku selamanya. Pantas menderita menggantikanku selamanya. Kakak bayiku, sayangnya kau tidak punya kesempatan lagi. Dibandingkan dengannya, kau lebih menjijikan. Ambil dia. APA? Apa katamu? Dia bilang, dia menyuruhmu pergi bersama Yo Yun-sin ke neraka. Ibyo. Atas bengkok, bawah miring. Yo Yun-sin dididik seperti ini. Semua salahmu. Bagaimana kalau kami bawa kau juga? Untuk dididik bersama? Jangan. Zhou Yiran, Dasar Jalong. Berani-beraninya kau menyakiti ibumu sendiri. Bukankah kau sangat menyukai Yo Yun-sin? Kalau begitu, temani dia. Jangan. Kalian ngapain? Kalian bodoh ya? Zhou Yiran lebih muda dan cantik dariku. Kenapa kalian memilih aku? Hidup kedua kali, tentu tidak akan membiarkan diri terjebak dalam bahaya. Tidak mungkin. Aku bilang, aku kembali karena terlahir kembali. Ini tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, rencana jahat kalian berhasil. Membuatku menggantikan Yo Yun-sin. Disiksa selama 7 tahun, setelah aku berhasil kabur. Kalian melemparku dari lantai sampai mati. Ibu, kakak, aku sengaja merangkak keluar dari neraka untuk membalas dendam pada kalian. Pantasan, kejadian belakangan ini aneh sekali. Ternyata, kamu sengaja kembali untuk menyakiti kami. Kalian ternyata sekutu, ya? Tentu, hari aku terlahir kembali aku langsung menghubungi bosku. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kamu berani bekerja sama dengan orang luar untuk menyakiti ibu dan kakakmu sendiri. Kalau aku tidak bekerja sama dengan orang luar, aku akan dikorbankan oleh ibu kandungku sendiri. Aku harus memikirkan diriku sendiri, apalagi dosa-dosa ini. Yo Yun-sin yang harus menanggung. Ini tidak mungkin, Yo Yiran. Dasar anak durhaka, kamu masih manusia tidak? Kalau kamu tega menyakiti adik kandungmu sendiri, kamu manusia? Aku pernah memberi kalian kesempatan, apapun yang terjadi. Aku akan berusaha menyelamatkan kalian, tapi kalian langsung meninggalkanku saat ada masalah. Kalau begitu, aku juga tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Kalian ngapain? Yiren, ibu salah. Ibu hanya akan menyayangimu, tidak peduli kakakmu. Ibu hanya sayang kamu. Tolong selamatkan ibu, Yiran. Lepaskan aku. Yo Yun-sin, ini semua salahmu. Membuat masalah dengan orang yang tidak seharusnya. Sampai aku menderita begini. Ibu, aku melakukan semua ini karena ajaranmu, kan? Kamu yang suruh aku menggantungi mereka bertiga. Jelas ajaranmu. Diam kau pembawa sial. Pergi sana. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Mulai hari ini, semua yang terjadi antara kita habis sudah. Siapa bilang bisa habis begitu saja? Apa maksudmu? Kamu, wanita yang berwajah sama dengan Yo Yun-sin ini, juga harus menerima hukuman.
Tiga direktur, kalian tidak benar-benar berpikir. Tidak bisa sama sekali ada yang tidak benar-benar tidak punya persiapan. Apa maksudmu? Petugas HO bisa mulai menangkap. Aku sudah merekam semua bukti kejahatan mereka bertiga. Semuanya sudah direkam. Tiga direktur, kejahatan yang kalian lakukan tidak sedikit, memenjarakan. Memaksa menculik, semua kejahatan ini jika digabungkan. Bisa dipenjara selama 10 atau 20 tahun. Dasar perempuan licik, berani mengatur kami. Meskipun kau dapat bukti, apalagi, aku adalah anak tertua keluarga Lee. Di dunia ini, tidak ada yang berani menyentuhku. Saudara perempuan memang tetap perempuan, setelah urusan selesai. Aku pasti akan menyiksamu dengan cara paling kejam. Tiga direktur belum tahu ya. Kamera ini tidak hanya terhubung ke kantor polisi, tapi juga disiarkan langsung ke seluruh dunia, semua orang sekarang. Tahu kejahatan kalian, kalian sekarang adalah binatang yang dibenci semua orang, parasit masyarakat. Jangan bergerak, jongkok. Semua kejahatan yang kalian lakukan akan dibayar dengan darah. Tidak peduli setinggi apa kalian berdiri, aku akan menurunkan kalian. Nona Yo, terima kasih atas kontribusimu dalam menangkap penjahat. Ini adalah yang seharusnya aku lakukan. Minker. Pergi. Bosku, suamiku. Aku bilangnya, di antara kalian bertiga, aku paling suka kamu, aku bahkan hamil anakmu. Siapa yang mau menikah denganmu? Dasar tua bangka, semuanya salahmu.